Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam tugas besar ANDAL akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami mengenai dokumen ANDAL. Next. Oke, adapun kelompok kami terdiri dari Muhammad Ilhan, Tiara Gultom, Dewi, Yosefa, Rahma Amalia, Nurika Septa, Syarif Akmaluzan, Rini Nur Khalifah, Novia Safitri, Nabila Safitri, dan Desi. Adapun outline kita pada presentasi kali ini yaitu ada KA ANDAL, RKL, RPL. Baik, untuk KA ANDAL ini akan dijelaskan oleh Yosefa. Kepada Yosefa, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini untuk kerangkaan acuan yang kami buat, yaitu yang pertama ada umum, nama usaha dan atau kegiatannya itu, yaitu pembangunan pabrik cat PT Avian Tbk, terus penanggung jawab usaha atau kegiatan yaitu Avian Brands, terus penyusun amdalnya kelompok kami sendiri. Untuk deskripsi rencana usaha dari kegiatan ini yaitu PT Avian terbentuk TBK bergerak dalam bidang pengembangan dan produksi berbagai produk cat tembok, pelapis anti bocor, dan produk bahan bangunan lainnya yang berfokus pada kualitas dan pengoptimalisasi proses produksi secara sistematis. Nah, untuk lokasi rencana usaha dan atau kegiatan ini yaitu di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hasil pelibatan masyarakatnya yaitu masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Buduran menyetujui pembangunan PT Avian Tbk. Untuk pelingkupannya sendiri, yang pertama ada rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang yang pertama itu ada survei dan investigasi. Untuk pengolahan lingkungan yang sudah direncanakan yaitu pendekatan sosial atau sosialisasi. Untuk komponen rona lingkungan terkena dampak yaitu sosial atau persepsi masyarakat. Untuk dampak potensialnya di tahap prakonstruksi yaitu keresahan masyarakat. Untuk evaluasi dampak potensial, keresahan masyarakat ditimbulkan dari adanya kegiatan survei oleh pihak perencanaan industri. Kemudian dapat diatasi dengan cara kegiatan sosialisasi dan negosiasi kepada masyarakat. Terus uraian untuk dampak penting hipotetik atau DPH-nya yaitu tidak termasuk ke dampak penting hipotetik, namun tetap diberikan informasi mengenai pembangunan industri kepada masyarakat. Untuk batas wilayah studinya, wilayah Kelurahan Wadungasih, Kecamatan Buduran. Untuk batas waktu kajian, persiapan administrasi dan pengukuran dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Untuk tahap konstruksinya, yaitu yang pertama, rekrutmen tenaga kerja. Untuk sosial ekonomi terus untuk selanjutnya penurunan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap aspek ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar rencana industri. Kemudian penurunan tingkat pengangguran. Untuk lokasinya wilayah Kelurahan Wadungasi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Selama pembangunan ini berlangsung atau dengan estimasi waktu sekitar 2-3 tahun. Untuk tahap next. Selanjutnya ada tahap operasi, yaitu yang pertama proses pengangkutan bahan baku dari gudang penyimpanan ke pabrik cat.
memantau kadar debu dan tingkat kebisingan setiap 6 bulan sekali. Ini geofisik kimia, penurunan kualitas udara. Menurunnya kualitas udara dapat disebabkan oleh kadar debu dan asap kendaraan yang keluar masuk dari perusahaan untuk mengangkut bahan baku cat dan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Penurunan kualitas udara. Untuk proses yang ketiga yaitu proses distribusi, memantau kadar debu dan tingkat kebisingan setiap 6 bulan sekali. Next. Nah, untuk selanjutnya ada tahap pasca operasi. Yang pertama itu ada pelepasan tenaga kerja, diadakan dengan sosialisasi berbentuk sosial. Untuk tingkat pengangguran. Pelepasan tenaga kerja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar, tidak termasuk ke dampak penting hipotetik karena pihak perusahaan memberikan pesangon kepada pegawai atau tenaga kerja. Berlokasi di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Next. Untuk dokumen andalnya, next. Baik, yang pertama di sini ada ringkasan atau deskripsi rencana usaha. Kegiatan pembangunan industri dari PT Avian bergerak dalam bidang pengembangan dan produksi berbagai produksi cat tembok, pelapisan anti bocor, dan produk bahan bangunan lainnya yang berfokus pada kualitas dan pengoptimalan proses produksi secara sistematis. Ini didapatkan dari Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Next. Nah, untuk tahap prakonstruksi, rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yaitu adanya pengadaan lahan survei dan investigasi. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan yaitu pendekatan sosial atau sosialisasi. Nah, adapun dampak potensialnya yaitu yang pertama ada keresahan masyarakat, kedua selisih paham antara perencanaan dan masyarakat, ketiga ada perubahan keputusan masyarakat, keempat ada pembangunan disetujui masyarakat. Next. Untuk tahap konstruksi yaitu komponen rona lingkungan terkena dampak yaitu terdiri dari yang pertama komponen fisik kimia berdasarkan kualitas udara dan ketersediaan air tanah. Yang kedua ada komponen biologi yaitu flora dan fauna. Yang ketiga ada komponen sosiologi, ekonomi, budaya yaitu kesejahteraan masyarakat. Komponen keempat yaitu komponen kesehatan masyarakat atau penurunan tingkat tingkat saluran kesehatan masyarakat. Next. Adapun dampak potensial yaitu yang pertama, komponen rona lingkungan terkena dampak yaitu terdiri dari komponen geofisika kimia, terdiri penurunan kualitas udara, kebisingan, berkurangnya kesediaan air tanah, dan bertambahnya saluran drainase. Ketiga, komponen biologi terdiri dari reklamasi tanaman penghijauan. Selanjutnya komponen sosioekonomi budaya terdiri penguraian tingkat pengangguran, penambahan pemasukan masyarakat sekitar. Komponen kesehatan masyarakat terdiri menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dapat diakibatkan oleh dampak negatif terhadap lingkungan maupun kelelahan dalam bekerja di proyek ini. Next.
Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini terdapat evaluasi dari dampak potensial. Yang pertama itu pengkajian untuk kualitas udara, kemudian untuk sediaan air tanah, dan yang ketiga yaitu pelibatan masyarakat. Di sini masyarakat senang karena drainase bertambah jadi tidak dapat memicu banjir. Kemudian slide selanjutnya. Pada tahap operasi di sini terdapat dua komponen rona lingkungan yang terdampak, yaitu yang pertama geofisik kimia, dalam hal ini yaitu udara, dan yang kemudian yaitu komponen kesehatan masyarakat, dalam hal ini penyakit pada saluran pernapasan. Yang kemudian dampak potensial yaitu penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, kepadatan jalur lalu lintas, dan kerusakan prasarana jalan. Oke, untuk dampak potensial yang akan dikaji yaitu yang pertama yang akan menjadi dampak penting hipotetik yaitu penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Oke, di sini terdapat ringkasan dampak penting hipotetik yang telah dikaji. Dampak potensial merupakan dampak yang diperkirakan berpotensi timbul akibat adanya rencana kegiatan. Jadi, di sini dampak yang berpotensi timbul inventarisasi tanpa memperhatikan besar kecil atau penting tidaknya dampak sehingga menghasilkan daftar dampak potensial. Oke, di sini terdapat batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Yang pertama, batas wilayah studi dalam hal ini administratif, yaitu dari Kecamatan Buduran sendiri, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk batas atas ekologis, yaitu mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya. Batas sosial di sini yaitu ruang di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu. Kemudian untuk batas proyek di sini merupakan komponen rencana kegiatan pembangunan perusahaan ini akan beroperasi, termasuk kegiatan pada tahap tahap konstruksi, operasi, dan tahap pasca operasi. Untuk batas waktu kajiannya sendiri, kami dalam hal ini mengkaji studi AMDAL ini selama 20 tahun dengan rincian untuk tahap prakonstruk itu selama 1 tahun, tahap konstruksi selama 2-3 tahun, dan tahap operasi selama 15 tahun. Dan pasca operasi yaitu 2 tahun. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, izin masuk. Selanjutnya ada bab 2, perakiraan dampak penting. Di sini ada 3.1, perakiraan dampak penting. Perakiraan dampak penting pada studi kasus kegiatan pembangunan industri dari PT Apia-Apian Tbk yang diperkirakan banyak dampak penting yang terkena dalam kegiatan ini. Adapun dengan adanya perkiraan dampak penting pada bagian ini, akan memperkirakan besar dampak yang ditunjukkan untuk membandingkan keadaan kondisi lingkungan dan sesudah kondisi kegiatan pembangunan industri PT Apia Tbk. Baik, selanjutnya di sini ada perakiraan bab 3, perakiraan dampak penting. Mungkin boleh di next. Slide-nya masih sama. Baik, selanjutnya ada bab 4, yakni evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. 4.1, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan merupakan hasil kajian atau ketelaahan secara holistik terhadap keberagaman dampak penting yang timbul akibat adanya kegiatan pembangunan industri cat. Metode evaluasi secara holistik dilakukan dengan tujuan untuk memperkirakan komponen lingkungan yang terkena dampak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitannya dan interaksi semua DPH. Boleh di next? Metode yang digunakan dalam evaluasi ini dengan menggunakan matriks interaksi antara dampak penting hipotetik atau DPH dengan ruang dan waktu terjadi dampak. Pada keseluruhan dampak penting hipotetik atau DPH baik bersifat penting maupun tidak penting dari hasil perkiraan dan waktu terjadinya dampak. Setiap identifikasi ini menghasilkan dampak penting hipotetik atau DPH yang memiliki ruang dan waktu sama ataupun tidak sama pada kegiatan tersebut. Boleh di next?
Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikut kami lampirkan pula matriks dari evaluasi secara holistik, yang dimana terdapat DPH-nya sendiri, yaitu pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan juga pada tahap pasca operasi, di mana ada ruas jalan raya Buloran, kecamatannya, kemudian ada desa Banjar Kemantren, desa Banjarsari, desa Sidomulyo, desa Rasung, serta kelurahan Sukorejo. Ini adalah dilampirkan sebagai contoh. Selanjutnya mengenai dokumen RKL dan juga RPL, di mana rencana pengolahan hidup ataupun RKL merupakan rencana tindak lanjut untuk mengelola dampak penting yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek, sedangkan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL merupakan piranti untuk memantau hasil pengelolaan lingkungan tersebut. Kemudian terkait maksud dan tujuan, di mana yang pertama untuk menyajikan dan memberikan data hasil analisis secara kontinu, yang kedua merumuskan dan juga rekomendasi mengenai kegiatan pemantauan lingkungan, dan yang ketiga juga memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk dapat merespon aktif pada tahap kegiatan yang dilaksanakan. Terkait rencana pengolahan hidup sendiri, di mana terdapat dampak-dampak penting dari semua komponen lingkungan akibat usaha dan garis miring atau kegiatan produksi cat dilakukan oleh PT Avia Avian tersendiri berdasarkan hasil evaluasi dampak penting yang dikaji dalam ANDAL. Di mana dapat dilihat juga kami lampirkan matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup pada tahap prakonstruksi. Selanjutnya akan disampaikan ataupun dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk rencana pemantauan lingkungan hidup, pemantauan lingkungan yang dimaksud untuk memantau pelaksanaan pengelolaan dampak penting akibat kegiatan pembangunan pabrik cat. Rencana pemantauan lingkungan hidup ini dapat diketahui secara dini perubahan lingkungan oleh yang terjadi dari hasil pengelolaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, perlu disusun secara sistematik alur pemantauan lingkungan hidup serta jenis dampak yang bersumber dari suatu kegiatan tertentu sebagai hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Next. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari matriks rencana pemantauan lingkungan hidup, yaitu pada tahap prakonstruksi. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian berdasarkan rencana pengelolaan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RKL yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa izin yang diperlukan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau PPLH yang harus dimiliki dalam rencana pembangunan dan pengoperasian PT Avia Avian. Izin PPLH pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi adalah sebagai berikut. Next. Di mana prakonstruksi yaitu memiliki izin pembebasan lahan, kemudian untuk konstruksi yaitu izin pembukaan lahan, izin pekerjaan konstruksi bangunan, kemudian pada tahap operasi izin pemantauan produk cat, izin pengelolaan limbah cair, pembangunan limbah cair, izin pembuangan limbah padat, izin penyampaian sementara limbah B3, izin pengangkutan limbah B3, izin pembuangan emisi ke udara, kemudian izin pengendalian pencemaran udara, izin kesehatan keselamatan kerja, dan izin distribusi produksi cat. Kemudian untuk pasca operasi terdapat izin pelepasan tenaga kerja. Next. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.